ayo ayo dulur monggo enggal sahur boleh berkah nanti tutur supaya bisa urip makmur. Ana yuda grande sahur bareng Gus kita. cuma ono nang CTV. Sahur 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 Sahur, 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 sahur. Males aku gak bolon mbak vokalise. Jenengku salah-salah. Oh, anjir. Salah terus lah Salah kamu. terus ya. Memang Kok kamu kepengen itu- aku dikudeta ngono maksudnya. Memang kamu itu diciptakan di dunia ini untuk disalah-salahkan. Ya Allah, ya Allah. Masa dia ngene, ono Rondo Yudo dan TP ku ajar. Ajar. Loh, cetok. Males aku. Ngomong piye iku mau? Ono Rondo Yudo dan TP. Lah awakmu rondo apa ora? Iya. Loh, lah iya puasa. Tapi kan jenenge, lah sampean kan jeneng. Ini so imun. Ngono lho. Ini so pangunci imun. angel kandanan. Pangunci wis. Ini hebat sekali Masya karena Allah. di studio ternyata hadir dari PAUD mana ini anak-anak. Bukan dari PAUD. Lah masih imut-imut semua, lucu-lucu. Giginya ada yang baru tumbuh. Ini dari mana, Bu? Ya, Bu, ya, Mursalim ibunya Adhikara. mau operasi di rumah sakit, Bu. Dari mana, Bu? Dari Mursalim Adhikara. Mursalim. Adhikara. Wah, Oh, luar Kara, biasa. Masya Allah. Kali ini pagi ini jamaknya cantik bener. Masya Allah. Wah, Muda-muda. ya. Kok kita bareng ya? Muda-muda. 25 tahun yang lalu. Ibu umurnya baru 17 ya? Iya, 17. Apanya itu? 17 tahun sebelum Masehi, Mas. Udah ah, ini ibu-ibu sangat luar biasa di sini udah masakin kita. Tentunya kita sapa dulu yang ada di rumah. Oke, sapa dulu. Halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah 25 lo ini ya. Sudah beli baju, sudah beli sepatu, goreng rengginang. Ya kan? Mempersiapkan diri untuk lebaran. Aku pakai baju apa ya? Wah, Gitu. tuh kan. Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju koko. Oh, koko. Baru ya? Iya. Kamu juga baru? Baru? Kamu? Aku juga baru. Baru apa? Kan baru bekasnya dia terus aku pakai. Manut anggaran. Iya. Oke lah, yang paling pasti bagaimanapun kita setiap hari itu harus membuat yang namanya negeri Indonesia. Iya. Seperti baju aku itu harus benar-benar menjadi biru langitnya. Jadi Supaya ono menjadi abu-abu biru, ngono. kenali Wah, keunggulannya. luar Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi Pengen yang lebih baik? Ya pertama. Silakan untuk bisa menyambung kita tali silaturahmi antara aku, ibu-ibu, kalian semua, Pak Irman, ya kan? Iya. Biar nggak putus-putus. Mungkin Pak Irman kemarin tuh nggak pakai Telkom Indonesia. Jadi gak nyampe apa sih memang kita kelukan. ngono lho. Betul. Pak tolong tanda tangan nono. Nang kono munine sudah tak tanda tangani. Iya. Terhambat-hambat gitu loh, nggak pakai Telkom. Iya. Makanya Pak Irman minta tolong ya untuk bisa langsung diganti semuanya, termasuk istrinya ya. Loh, insya Allah. Enggak Nggak boleh ganti Nggak istri boleh. ya. Ganti istrimu katanya. Enggak. Terus? Itu saya sudah setia. Ini soimah. Ini Soimah. Ini Soimah. Iya, Soimun. Soimun. Ini Soimun. Ya, ya soimun ya, Soimun. dia soimah dulu. Ya. Oke, pastikan bahwa Telkom Indonesia itu memang the world in your hand. BUMN. Lalu, ibu-ibu ini kesini bawa apa? Bawa dia, Bu. Bawa dia. Kalau nggak bawa dia, saya kasih hadiah. Apa Oke. itu? Hadiah yang paling terbaru dari varian terbaru Sarimi. Karena ada apa? Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puas enaknya, Ya. puas kriuk ayamnya, Oke. juga puas porsinya. Yang paling penting adalah Puas puas harganya. harganya. Cari yang puas. Apa itu? Ya Sarimi puas. Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puasnya Puasnya ngegas. ngegas.
Teko Madura. Sarimi nih, teko Madura. Sarimi. Sarimi. Belibet-libet nih loh, mau nganui. Mungkin tidurnya kenyenyakan. Iya betul. Kamu sih tidurnya Aku terlalu dibilangin lemah, aku terlalu Nyenyak. Terlalu nyenyak. nyenyak. nyenyak aku. Nyenyak banget ya. Nyenyak banget. Masya Sampai Allah. aku bangunkan sulit. Sulit. Sulit apa? Sulit untuk bangun. Karena kamu kan cowok. Coba Kalau kalian cewek? bangunin. Kalau cewek, aku pasti bangun dong. Buat sahur maksudnya. buat sahur. Makanya kalau misalnya tidur Anda ini kayaknya galau ya kan, pengen punya apa ya suasana yang berbeda khususnya untuk mantan-mantan anyar di bulan Ramadan. Kon kok iso mantan anyar aku gak payu-payu. Makanya langsung aja pastikan kamu bisa beristirahat dengan tenang nyenyak. Masya Allah. Langsung aja datang ke Best Western Pavilion Hotel. Wherever life takes you, Best Western is Is there. there. Luar biasa, Best Western Pavilion Hotel. Masya Allah, Masya Allah. Pavilion Hotel. Tempatnya nyaman, kita belum tidur aja. Di situ sudah mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa? Saking nyamannya di Saking situ. nyamannya. Iya. Memasuki Hari ke-25 25 dengan tema Keutamaan orang yang berilmu. Wah. angel ya. Ngomong-ngomong soal ilmu, kalian bertiga ini yang paling tinggi itu adalah aku. sombong Sombong lu. ilmumu. Sombong. Nggak percaya. Lah, kalau aku, mohon maaf, aku sekolah ini, kamu dulu kuliah kan? Kuliah 2 kali. 2 kali. Ayo. Aku paling tidak juga kuliah S1. Tuh. Kamu apa? SD. Mau SD sombong lu. Sombong. Dur SD loh mas. Loh, dur Udah S1. Lu S1 pirang tahun? 4 tahun. SD. 6 tahun. 6 karo papat tak endi. Akeh 6. Lho aku sing 6 ora sombong kok sing papat kok Tapi sombong. pinternya itu loh. Pinter. Pinternya. iso, no. Pinter aku. Loh, Tuh, ini S1. otakku ini otak pertama. Duh, Loh. otak. Jadi itu lancar. Oh. Otaknya otak premium, otak Pentium, otak komputer. Otakmu itu otak komputer. Betul, jawab Masa? apa? Sirai kayak apa tuh? Wah, persis kayak sirai Pak Anang loh ini. Cok ngono. Panang gurine entek aku kan isih. Gitu loh. Kok iso otak komputer lho? Jawab apa-apa masih cepet mas kayak komputer. Boleh Boleh. dibuktikan? Dibuktikan Minta coba. pelajaran apa? Matematika. Oh oke. Minggir kamu nanda Coba Pak kamu selesaikan. Jawab Silakan. cepet. Oke. Kayak Coba. komputer. Iya, cepet. 1780 ping 95. Kesuwen mas. Lemot kamu. 1700 ping 9.841. Kesuwen mas. 1.850 ping 9.894 swidak 789. Ngapa tuh skill banget kayak wong Lah, iya. jempor wae kaya. Kurang. Kecepatan. Nah, ya kecepatan. Belum sempat mikir kamu wes gitu. Itu namanya bukan otak komputer mas. Awakmu Apa? matematika cepet ya iso? Komputer kok. Silakan dicoba. Coba. 1750 ping 6.482. 7.854. 6.481 ping 9.446. 7.843. 7.449 ping 8.484. 9.871. 5 ping 5. 55. SD le mas. Eh, Neng tolong. dihinggan ya 5 ping 5 selawe 5 ping 5 55 lho. Kuwi jenenge komputer basa. Selawe yo ben 55 yo ben komputer salah kira apa-apa sing penting cepet. SD lele pada nih S1. Dadi komputer iki salah rapopo. Penting cepet. Aku nek matematika kalah karo kowe. Tapi nek Berarti? pengetahuan umum mesti menang aku. Oke. Coba. Presiden Republik Indonesia, Pak, kesuwen. Pak, Pak, Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak, kesuwen. Pak. Gubernur Jawa Timur, kesuwen. Muden Irian Jaya, Pak, Pak, kesuwen. Dukun pijet Wonokromo, kesuwen. Raisa. Raisa we. Kesuwen Bu, mikirmu. Bu, tahu ning Irian Jaya apa ora takoni? Napa? Irian Jaya enak modene apa ora? Irian Jaya nggih moden. Sing penting kudu cepet Iya. iso. Ya, tawale sok. Oke. Coba. Ayo. Presiden. Presiden. Joko Widodo, Muhammad Ma'ruf Amin, Kofi Finder Parawangsa, Iya, bener. Dursasana, Yo, sapa? Gatot Kaca, Sapa yo? Werkudara, Antasena, Tukang pijat Surabaya. Mbak Demu. Masa Oh, modeku tukang kalah. pijat Surabaya. Alah komputer salah gak apa-apa sing penting cepet. Cepat. Wong loro. Wong loro sini. Nih, Apa? Apa? ngerti. Hmm. Apa iku? Lampu. Iku apa? Lampu. Iki lho apa? Lampu. Goblok. Apa? Driji lho. Sing Iki lho, iki apa iki? Iki apa? lata sing ndi? Mangsane kok kejak pinjem-pinjem. Apa iki? Kopiah. Pusaka. Kok iso? Dan Loh ya apa sih?
Iki apa iki? Sandal. Pusaka. Apa sing mbok cekel? Jenenge pusaka. Iki apa iki? Pusaka. Kertas nang matane ra. Lah jare sing mbok cekel Jadi saya baca pusaka. Wong ilmu kok dipamer-pamerne gak Ya boleh enggak Mas ngono. itu. Pamer Enggak, no. ben awake dhewe ngerti dan lebih jelas bagaimana keutamaan orang berilmu. Ya tanyakan apa? pada yang berilmu. Pak, iya benar. Sopo Mas? Gus Miftah ta? Loh, ilmune dhuwur to? Dukur. Iya Bang Ustaz. Oh, iya satu perguruan dengan saya. Wah. Kowe ngerti perguruan ning ndi? Merkuri nanti. Kowe ngerti Segara Kidul? Ya. Ya. Iku sing ngidul nih. Nah, terus Daerah ndak Segara Kidul cek ngidul nih. Waduh, pokoke ngidul ngono pokoke. Lumasamu kowe. Ayo Nanda, Wes, biar ayo, ayo. ibu yang manggil. Ayo Bu ya, daripada lihat kita berdua panggil Gus Miftah boleh? Silakan. Assalamualaikum Gus Miftah sayang. Adik sayang. Sayang, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat al-ayah amma ba'd. Para pemirsa dan ibu-ibu di studio yang subhanallah dari 25 episode yang sudah tayang, malam hari ini adalah jamaah yang paling muda-muda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan semuanya namanya Nelly. Apa itu? Nenek lincah. Hari ini kita ngomong ilmu dan keutamaannya. Apakah berilmu itu kayak TB tadi itu dipamer-pamerkan? Nggih. TB harus paham, kepandaian itu seperti celana dalam. Apa iki? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Oh, cukup istri di rumah yang melihat. Jangan nenek di sini, karena sudah lupa, udah nggak pernah melihat. Jadi landelan ndase TB ngerti le. Nggih, pripun? Profesor itu kan identik dengan kepala yang botak. Betul, betul. Lah, dia profesor apa itu bisa dilihat dari di mana letak mana? botaknya. Iya, 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 iya. Lah botake ning ngarep. Ini Lah botake ning ngarep kuwi bisane profesor politik Karena soal masa depan. masa depan. Kalau botaknya di belakang itu biasanya profesor sejarah. Memikirkan masa lalu. Memikirkan masa Masa lalu. lalu. Iya, iya, Lah kayak TB ki jelas. Apa? Memikirkan THR. Iki senes Mila botak. botake ning tengah. Ning Apa? tengah. Ya suku soalnya wis bertengahan rontok-entok dadi botake ning tengah. Niki senes botak niki. Kuwi apa kuwi? Korengen. Gorengan. Ora ki bodakku ora perkara kuwi perkara salah bojoku. Tanya apa? Tak pengen ceklan rambut mesti ceklan rambut lho. Gue Lah ceklan ngapa? ranjang apa kasur ngono kuwi. Mosok metek kretel. Cuma telu lho ngelumpuk lho. Akeh lah Mas. Nah, soal ilmu ini sama-sama kita tahu bahwa kemudian mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita, baik laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka wajib orang itu untuk belajar ngaji, untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu. Walaupun ilmu nggak salah ya. Loh, menuntut ilmu, walaupun ilmu nggak pernah salah gitu loh. Ilmu kok dituntut. Oh, ilmu kok dituntut kan mesake gitu loh. Kenapa kemudian kita harus menjadi orang yang alim, yang berilmu? Karena ternyata dalam banyak hadis disebutkan orang yang berilmu itu kelasnya jauh di atasnya orang ahli ibadah. Maka disebutkan fadlul alim alal abid kafadil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan atas semua bintang. Jadilah ono rembulan ono bintang. Kayak sing luwih ketok kok ngeser apane? Bulannya apa bintangnya? Bulan. Orang yang berilmu itu seperti bulan, orang yang ahli ibadah itu seperti bintang-bintang itu. Kenapa orang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ahli ibadah? Karena kalau seseorang itu beribadah yang merasakan nilai kemanfaatan hanya dirinya sendiri. Sementara kalau dia alim, berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka yang akan mendapatkan nilai kemanfaatan adalah semua orang yang berada di sekelilingnya. Itulah kenapa kalau ada orang ahli, orang berilmu
tidur sama orang goblok ibadah, yang digoda setan sing goblok apa sing goblok sing ibadah apa sing turu ngalim tapi turu. Kok ana wong ngalim turu karo wong goblok ibadah, yang digoda oleh setan ngalim turu apa goblok sing ibadah? Ayo jawaban. Jawabannya apa? Nanti setelah yang satu ini. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio yang cantik-cantik dan ayu-ayu dan manis-manis. Wak wak. Dan yang wak-wak, bagaimanakah nanti Gus Miftah akan menjelaskan? Tetap tonton terus di Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mangan jatah payah sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana nang CTV. Ibu-ibu, kita balik lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Tepuk tangan dulu ibu biar lebih manis, Masya Allah. Memang yang manis-manis itu kalau misalnya hadir di studio tuh membuat hati kita tuh sangat gembira. Iya kan? Termasuk yang di belakang kanan saya ini manis banget. Karena nggak ada yang satu ini, kita nggak ada sebulan ini di TV Anda pemirsa ya. Siapa lagi kalau bukan Telkom Indonesia yang selalu membuat kita menggenggam dunia dengan The World in Your Hand. Lah pokoknya ngowo baru muni, heran aku. Ke-25 loh ya, gak cair loh ya. Lanjut. Kenali loh ya keunggulannya, Masya Allah Pertamax ini dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan juga terlindungi pemirsa. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik pakai apa? Pakailah Pertamax. Hai penonton. Ada unta di gurun Sahara. Rasa cintaku pada Gus Miftah makin membara. Nanda. Berhentilah mencari orang yang sempurna. Cukup cari orang yang punya uang, mobil dan rumah. Iya. Dasar cewek material. Material. Maksudnya duit Bangunan. Toko bangunan. Tadi kita kembali ke pertanyaan sebelum jeda iklan. Coba Anda jawab, kalau ada orang bodoh beribadah sedang sholat, sama orang alim tidur, kira-kira yang digoda setan yang mana? Yang alim tidur atau yang bodoh sholat? Dari sini, kelom pencapir. Alim tidur. Yang dari kiri, Alim tidur. ini alim tidur. Sini, alim tidur. melu-melu ra kreatif belas. Niru kancane. Niru kancane. Mbok yo beda ngono lho. Ya, jawabannya benar. Yang digoda oleh setan bukan yang bodoh ibadah, tetapi yang tidur, yang alim tidur. Kenapa? Karena yang digoda setan kenapa yang alim tidur? Orang bodoh sholat, ora usah digoda, wis mesti salah. Kenapa yang digoda yang alim tidur? Karena kalau sampai dia bangun nanti membenarkan ibadahnya orang bodoh. Mula digoda karo setan supaya ora tangi. Begitu luar biasanya. Maka sampai kemudian dikatakan orang alim tidur itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang bodoh sholat. Karena apa? Tidurnya orang alim pakai ilmu. Sholatnya orang bodoh tidak pakai ilmu. Sampai seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau cari menantu, carilah yang berilmu. Pertanyaannya, kalau Anda mencari menantu, pilih TB apa Gus Miftah? Bu, jujur, Bu, jujur. Jujur, ayo. Yang paling depan, yang paling depan. TB, yang penting cepet. Ya. Salah rapopo. Salah rapopo. Penting kula niku cepet, men to. Wis to ngentekno donya niku cepet. Maka disitulah kita dituntut untuk menjadi orang yang mau belajar. Kenapa? Karena pada akhirnya Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang berilmu sekian kali derajat. Jadi ya nyuwun sewu, lak didelok sangka praupane wong pinter karo wong ora ya beda lho. Bedane Ya beda ngono. Padha-padha nganggo sarunge lak wong iso nganggo sarung karo ora ya beda. Padha-padha nganggo kopiahe. Sing iki pantes iki wong ngerti ilmune kok.
Sing isi belas ra pantes ndase gede kok peye cilik ngono goblok banget aku ngono. Nah, mboten Ya ngaten mboten Allah. lucu lho, Gus. Ora lucu. Jadilah kalau orang itu tahu fashion saja itu kan kalau pakai sesuatu itu ya ngerti ilmunya kok ya apa ya demes. Pantes, Contohnya ngene iki lho kaya nandai iki lho. Gandes luas. Gandes luwes. Jilbabe rupane ungu, ngisore ungu, sempake Duka. Lah aku ngomong ungu tau ndelok apa kowe. Mboten. Mboten ta? Mboten. Jadi kalau orang itu berilmu asik, maka dikatakan ta'alam fa inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahabidi. Belajarlah kenapa fa inal ilma zainun li ahlihi? Karena ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Maka wong duwe ilmu gitu lah enak kae. Lah wong ora duwe ilmu, aku saiki duwe bojo wayu kaya ngopo be. Ning ra duwe ilmu gampang dihapusi. Diajak ngomong apa jawabane apa. Kon didik, kon mburi. Arepne didik ning ngarep. Omahmu ngerti Dik, tak gowo alah goblok. Kenapa? Karena enggak punya ilmu. Maka dituntut bagi kita untuk bekerja keras mendapatkan ilmu ini supaya kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas wong lak duwe ilmu karo ora, kuwi kontrake ya beda. Oh. Beda. Mesti luwe lanang sing berilmu. Ngono. Aku ora ngomong ning kene lho, lan ning kene padha-padha. Padha-padha ra jelas. Bahkan kemudian orang itu kalau berilmu yang mendapatkan kebaikan dari ilmunya tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya. Makanya kenapa kemudian kalau kiai menikah dengan seorang perempuan, walaupun dia bukan bunyai, walaupun dia bukan neng, walaupun dia bukan orang pinter, begitu dinikahi sama kiai panggilannya apa? Bunyai. Maka ada istilah surga nunut neraka Katut. ya ora mesake. Surga nunut neraka rasa melu-melu. Jadi bahasanya dirubah lho. Surga nunut neraka katut mesake, surga nunut neraka ra usah melu-melu. Padha karo wong biyen bahasane apa le? Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Kuwi salah lah aku. Lah aku mangan ra apa? Lah kumpul ra kumpul sing penting mangan. Pira biyen? Mangan ra mangan sing penting kumpul. Sing bener kuwi mau diwalik. Lah mangan ra mangan sing penting kumpul ya keliren. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Bagiku luwih penting mangane daripada kumpule. Saiki kowe manggon ning kene, bojomu ning kono, mangan walaupun ra kumpul luwih apik daripada kumpul ra iso mangan, merongos. Ya kaya awake dhewe iki ben dina kumpul tapi ya ora tau mangan. kan poso Gus. Sahur kok poso kepiye? Iki sahur. Wong sahur kok nggawa dhewe. Sarimene yo entek. Jadi ketika seseorang itu dinikahi oleh orang yang alim, otomatis dia terangkat. Bahkan orang tuanya juga terangkat. Gara-gara apa? Ilmu yang orang ini miliki. Maka sekian banyak keunggulan orang-orang yang berilmu. Maka hendaknya kita sebagai orang tua lebih semangat lagi untuk menyekolahkan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi orang yang alim dan berilmu dan tentunya mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma. Amin. Siap-siap ibu-ibu di studio nanti boleh bertanya. Tentunya setelah acara selesai. Ya Allah. Enggak, nanti abis ini Anda boleh bertanya Bu ya, apapun boleh. Sudah dandan soalnya ya dari tadi ya kan. Iki mau syuting jam 2 bengi lho. Ya Allah, mereka dandan jam 8 bar traweh. Ya udah kalau gitu ya. Ya. Nanti kita akan langsung aja menjawab seluruh pertanyaan tentunya hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana nang CTV. Saya menjawab pertanyaan dari ibu-ibu di studio. Silakan silakan ibu-ibu menjawab pertanyaan saya. Kebalik. Kebalik. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Ini ibu-ibu dari mana? Dari Bu, mic-nya disedikin Bu. Mursalim Adikara. Mursalin Adikara. Oh, dasar mursal. Oh, ora Mursalin. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ke ibu sumeh terus kan mau. Mau tanya Gus. Ibu Jadi, siapa namanya namanya? siapa? Ibu siapa? Namanya Bu Yayu.
Oh Yayu, yo nyen udoke Yayu. Lanang Mamas. Buzazu. Ya yuk. Neng biyen ning Yogyakarta ono artis dangdut jenenge Yayu. Yayu Parabola. Artis lawas banget kuwi. Silakan Bu Yayu tanpa parabola. Jadi lebih baik itu kita Enggak ada yang baik. Oh, belum. kita mencari ilmu yang setinggi-tingginya atau kita beribadah yang banyak gitu Gus. Ya. Mana yang lebih baik? Mencari ilmu setinggi-tingginya atau beribadah yang banyak? Beribadah dengan menggunakan ilmu. Wah. Seimbang ya Gus ya. Ya kalau Anda punya ilmu mesti ibadah ya apik. Nah, supaya ilmumu bisa untuk memperbaiki ibadahmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu bisa salah. Kalau ilmu tanpa ibadah ya sombong. Makanya harus dua-duanya. Jadi ahli ibadah, ahli ilmu. Gitu. Oh, mudah-mudahan ibu menjadi ahli ilmu yang sergap ibadah. Amin. Amin. Dan insya Allah tambah kata, nggih, lemak. Sampun Buzazu. Zazo. Ampun puas. Wah, puas. Mau ngono tok puas. Ya Tok puas, Allah. Bu. Kalau Puas Anda jawabannya. puas jawabannya. Oh, Kalau Buzazu. Anda tidak puas, saya juga maklum karena Gus Miftah bukan alat pemuas. Silakan dari sini, Ayo. Ibu. Wih, ayu nih, ya Allah lipstiknya abu ya. Kalungnya gede lah kayak sapi. Gelondong. Bu sinten namine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Indah. Wah, indah. Indah. Seindah mic-nya, seindah orangnya. Amin. Amin. Mau saya tanyakan apa yang dimaksud dengan sesuai dengan ilmu? Tadi Ibu bilang ilmu yang setinggi-tingginya. Lalu apa yang dimaksud dengan carilah ilmu sampai ke negeri Cina? Oke. Itu yang kita maksudkan. Apa yang Siap. dimaksudkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini menggambarkan apa? Dimanapun ilmu kalau bisa kamu kejar. Cina itu hanya dijadikan perumpamaan. Tapi memang kita bukan pro atau anti Cina ya. Walaupun kemarin TB itu pas hari Imlek itu dia ikut merayakan. Loh, ini kan hari Imlek, hari Cina. Kowe ngapa melu-melu be? Apa mbahmu Cina? Enggak. Bapakmu Cina? Enggak. Bojomu Cina? Enggak. Lah kenapa kamu ikut merayakan hari Imlek? HP ku Cina. Jadi Cina itu hanya untuk perumpamaan, Bu. Walaupun memang hari ini ya nyuwun sewu. Perkembangan dunia yang sangat signifikan itu sekarang berasal dari Cina. Contohnya begini, ibu-ibu sekarang kalau umroh atau haji, beli barang-barang yang ada di Mekah itu rata-rata made in China. Dan perdagangan ekonomi tumbuh dan berkembang dari Cina. Itu artinya apa? Perumpamaan yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi itu berarti memang hari ini terbukti bahwa Cina hari ini adalah negara yang maju, bahkan bisa bersaing dengan Amerika. Lah, makna dari kalimat itu adalah carilah ilmu walaupun jauh kemanapun kamu tuntut. Dicari sebanyak-banyaknya. Lah wingi ngomong mau golek ilmu le. Nggih. Kan ning pondok kono diniah to. Nggih. Ana bocah-bocah kampung tak kon ngaji ning pondokku tak ulang ngaji. Lah ana bocah hanyaran seweneng, liyane do mulih ra mulih. Begitu mulih liwat kuburan. Kan lore pondok kuburan to, Kek. Nggih. Begitu ning kuburan dicegat gendruwo. Lah kelingan dawuhe Gus Miftah, lak dicegat setan utawa gendruwo kon maca donga. Wah, alhamdulillah baru pertama kali ngaji diniyah donga sing diapalke mung siji. Napa? Begitu gendruwo teko tangane diangkat langsung donga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seumur-umur dadi gendruwo baru kan diuntal cah cilik. Jadi maksudnya adalah dimanapun ilmu itu kamu kejar, jangan lelah. Makanya Gus Miftah itu datang ke JTV malam-malam seperti ini bukan dalam rangka apapun, dalam rangka mencari ilmu plus THR, turan hari raya. Jangan. Jadi gitu ya, itu hanya perumpamaan saja. Utrubul ilma walau bisin. Ada lagi di sini, Bu? Silakan Ibu. Oh, yang pusing tadi mau tanya, itu yang pusing. Ya, Ibu tadi mau tanya. Ah. Silakan. Monggo. Mau tanya obat pusing, Bu? Silakan. Mohon maaf, Bu. Ada? Gus Miftah bukan apotek. Oh, ada. Oh, ada. Jangan emosi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah. Oke, Bu sinten namine? Saya mau tanya. Bu sinten namine? Saya Eri. Eri, ya. Kemarin kan
sudah di koordinator jamaah kita ini. Anu gitu. Wingi teko apa Kan wingi? banyak lah. Oh, makelar jamaah. Korlap. Saya menanyakan Teman saya direksi Pertamina Human Capitalnya SDM itu namanya juga Eri. Oh, jangan-jangan ini istrinya ya? Oh, berarti bukan. namanya astagfirullah. Eri itu beken ya. Oh, bukan. Oh, Beken. sombong amat. Pripun Nggak Bu Eri? sombong, cuma pamer. Ya, Pak Mer. Saya mau tanya, saya punya ponakan Abika. Dia sekarang sudah usianya 21, tapi untuk sekolah sampai dengan sekolah semia terakhir. Tapi ininya apa sih untuk kepintarannya, ilmunya itu memangnya bagus ya, pinter anaknya. Untuk sholatnya, ngajinya itu gimana, Gus? Termasuk orang bodoh atau orang gimana? Saya tanya itu. Piye, Muhammad Daswi. Bu Ibu ngomongnya pelan-pelan, tarik napas, tatap mata saya, lepas facialnya, Saya buka aja. buka aja. Saya mohon maaf, saya itu tidak fokus karena melihat gelangnya Ibu buahnya itu. Makanya pegang minyak pakai tangan kanan. Hai. Ini Gus ya. Iya lah. Sombongin Nduk. Ki wong endi iki? Saya tanya ya Gus ya. Saya punya ponakan Abika. Sekarang usianya udah 21 tahun. Ya. Memang sekolah sampai semia terakhir kelas 3. Sekarang memangnya dia pinter ya. Terus untuk ngaji, sholat itu gimana Gus? Dia itu antara kadang-kadang ngaji, terus sholatnya kadang-kadang enggak gitu. Menurut Gus gimana? Oke. Terima kasih. Dia pintar. Oke. Bocahnya pinter sekolah. Tapi ibadahnya Tapi ngibadahnya jarang-jarang. Jarang. Lah, wingi mau ulang ibadah apa ora? Iya. Ya sudah. Jadi begini. Maka kenapa kemudian saya selalu memprioritaskan pendidikan agama kepada anak-anak saya. Jadi anak saya itu sebelum masuk TK Bu atau masuk SD itu harus bisa ngaji terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka diulang dengan pendidikan umum, anak saya harus bisa pendidikan agama terlebih dahulu. Karena saya ingat betul, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Ya. Kalau Allah itu mencintai seseorang, Allah akan membaikkan agamanya. Belajar ilmu apapun boleh. Tapi ketika ilmu itu kita kuasai, dilandasi dengan ilmu agama yang baik, maka akan menyenangkan. Saya nggak sepakat semua orang jadi ustadz. Nggak harus jadi ustadz. Boleh jadi ahli matematika, dan lain sebagainya. Tapi persoalannya kemudian adalah orang tua itu kadang-kadang keliru. Sekolah umum, anak sampai perguruan tinggi kemanapun dituruti. Bahkan masuk kedokteran, jual sawah, jual rumah, macam-macam. Tapi ketika masuk pendidikan agama seperti di Diniyah dan TPA, kadang-kadang orang tua gitu ngitungan deh. Maka di mana-mana Diniyah, TPA itu banyak gratisnya dibandingkan bayarnya. Kalau masuk sekolah umum, Bu, bayar SPP segini, dol ke sawah, dol ke motor, dol ke sapi. Begitu bayar SPP anak di pondok biasanya hitung-hitungan. Dan kurang ajarnya lagi apa? Ketika masuk persekolahan umum, wah, favorit, prioritas. Rono. Begitu nggak ketompo baru pasrah karo kiai. Nyuwun sewu nggih kiai, anak kula mboten ditempateng pundi-pundi. Kula titip jenengan mawon. Seolah-olah pondok pesantren itu TPA, tempat pembuangan akhir. Beneran. Jadi orang memandang pendidikan agama itu apa ya? Opsi kesekian lah. Anak saya harus jadi dokter dulu. Padahal ya nyuwun saya Bu, kita itu bukan karena kita jadi dokter. Sekarang teman-teman saya yang ke sekolah dokter juga mumet kok. Kenapa? Karena kuliah dokter larang, begitu kerja pertama kali gajinya juga nggak banyak. Karena orientasinya apa? Materi. Maka orang tua itu kalau ngudang anak, sing pinter ya lesuk dadi dokter. Mesti ngono kuwi. Sing pinter ya lesuk dadi profesor, dadi dokter. Juara ngudang anak sing pinter ya lesuk dadi Mbah Mudin, ora ono. Sing pinter lesuk dadi polisi. Polisi ki penting, Mbah Mudin ra kalah penting. Buktinya apa? Mudin mati sing bungkus polisi mati sing bungkus apa? Mudin mati bungkus dhewe. Loh, jadi polisi ya apik, tapi kalau kemudian Anda jadi polisi dilandasi dengan ilmu agama tentunya luar biasa. Anda jadi tentara dilandasi ilmu agama luar biasa. Bahkan pelawak ki lek iso yang ngerti agama. Ora kat wingi dalil mung siji tok. Innallaha ma'as sabirin ngono ora rampung-rampung. Ini so imun. Ini so iman.
Lah, tegasnya gimana? Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di mana? Tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jatah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana ning CTV. Ya, silakan ibu-ibu. Tapi ini jamaah yang paling kreatif, bukan soal apanya, Kenapa, Pak? tapi fasilnya. Wow, berbeda-beda. Fasilnya, Pak. Ibu, fasilnya dari mana, Bu? Ah, itu dari mana? Enggak, fasilnya, bukan orangnya. Ah. Pantesan saya lihat ada tulisannya NB. Apa itu? Ndang balekno. Alah. Masih ada pertanyaan dari sini, Ibu? Ada. Dibuka dulu aja facialnya. Dibuka nggak apa-apa, Bu. Nah, facialnya ya, Nanti Bu. selama bertanya tahan napas ya. Cukup 1 menit. Insya Allah langsung ketemu malaikat Israel. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya imut banget ya. Bu siapa namanya? Saya Bu Wiwit. Wiwit. Iya. Wiwit kapan jenengan teng mriki, Bu? Kalau wow. Gini kalau Coach wow. Mita, saya mau mengajukan pertanyaan. Mic-nya dekat aja, Bu. Kayaknya dekat aja. Iya. Nyekelimi kok cek perawan yang ini. Saya kan punya kakak perempuan. Terus dia menikah sama orang Bali. Otomatis kakak saya pindah agama Hindu. Nggih. Terus kakak meninggal. Terus kalau kebetulan tempat saya ketempatan pengajian kan biasanya kirim doa untuk almarhum ya. Nggih. Terus saya kirim ya semua, ayah saya, kakak saya juga. Terus ada yang bilang katanya nggak nyambung kalau udah keluar dari murtad gitu loh, keluar dari agama Islam. Apa betul itu, Gus? Oke. Mantan nggih. Terima kasih ya. Apik banget iki. Masya Allah. Karena ini pertanyaannya terlalu bagus, maka jawabannya ditunda, nggih. Boleh nggak mendoakan orang non-Islam? Boleh selama masih hidup. Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya supaya beriman, Nabi Muhammad mendoakan pamannya supaya beriman. Kalau sudah mati bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak nyambung lagi. Karena yang muslim harus dengan muslim. Maka kemudian dikatakan wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Ini adalah ketika Nabi Muhammad mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, seorang tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Kanjeng Nabi di Madinah. Itu meninggal, Kanjeng Nabi layat. Kanjeng Nabi mendatangi, takziah boleh loh ya, layat boleh. Tapi begitu Kanjeng Nabi mau mensolatkan jenazah ini, Allah menurunkan ayat ini. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Yang dimaksud salah satu di antara mereka siapa? Salah satunya adalah orang kafir. Udah nggak nyambung lagi. Selama dia masih hidup Anda doakan, ya Allah berikanlah dia hidayah, boleh. Tapi begitu udah meninggal urusannya sudah masing-masing. Sama halnya begini, ibu pakai HP, katakanlah nomornya ini ibu pakai seluler, apa seluler? Jangan nyebut merek. A umpamanya. A. Ibu ngirim saya pulsa B. Kan nggak nyambung. Iya. A ya dengan A, B ya dengan B, C ya dengan C, T dengan B, T B, BBC. Jadi kalau sudah meninggal sudah nggak bisa. Nah, tapi kalau masih hidup didoakan untuk mendapatkan hidayah itu boleh. Nah, apalagi ngayelo. Silakan. Lagi, Ustadz, Dibantah, Bu. Bantah. Ini kalau apa untuk pembagian warisan itu tuh memperoleh nggak? Katanya kalau udah Kalau kafir warisan kan nggak tetap, dapat. karena warisan itu bisa dibagi dengan cara agama, tapi juga bisa dibagi dengan cara adat atau kebiasaan. Maka walaupun beda agama, soal hukum waris tetap mendapatkan. Tapi yang tadi Ibu tanyakan soal kita mendoakan orang non-Islam sudah mati, jelas tidak diterima. Sebagaimana surat At-Taubah ayatnya yang tadi saya bacakan. Tapi kalau soal warisan, tetap dapat begitu. Apa Ibu mengasih warisan saya? Tapi ada keponakan saya kan masuk. Iki malah susu kayak curhat mah. Terus Bu. Biar Lanjut. biar nggak ragu gitu loh. terus, Bu. Katanya keponakan saya nggak dapet. Kita itu kan umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, yang di tengah-tengah saja. Kata Fetty Vera. Sedang-sedang saja. Oh, sedang-sedang saja. Jangankan soal itu, mendoakan orang mati pasti nggak diterima. Kalau menurut orang Ahlussunnah seperti kita, diterima. Contohnya apa? Gampang. Saya kirim surat kepada Ibu Wiwit.
dengan alamat Surabaya umpamanya. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji. Begitu surat dibawa Pak Pos nyampe Surabaya, kemungkinannya 2. Kalau surat saya diterima Bu Wiwit, surat saya nggak balik. Tapi kalau surat saya balik, berarti nggak diterima sama Bu Wiwit. Saya mau tanya, Ibu mendoakan orang mati dengan kirim surat Fatihah. Selama ini balik apa enggak? Balik apa enggak suratnya? Surat Fatihahnya balik apa enggak? Enggak balik. Kalau enggak balik berarti diterima. Orang percaya TB mau daro. Gue anu loh, barang bukti nanti. Barang bukti. Barang bukti kok langsung balik. Saya katakan meneh. Orang mati didoakan ngerti apa ora? Tidak ngerti. Enggak ngerti. Dari mana Anda mengatakan tidak tahu? Mati. Ngerti Bu. Buktinya apa? Anda lewat kuburan disunahkan untuk mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum ya alal kubur. Dijawab dong mboten Gus, dijawab. Wong nguluk salam hukume sunah, jawab salam hukume wajib. Kok kuping kula mboten krungu Gus? Lak krungu wiwit melayu. Oh iya. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Ambiar. Ayo terus Bu. Bahkan orang itu kalau di Silakan. ajar loh. Aku kesel aku. Anu biar jelas. Tapi pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Biar lega. Kalau menurut orang kan warisan, mau doa orang mati, macam-macam itu nggak akan diterima. Kita boleh ya menyebutkan Makanya salaf, ya. pesan saya sama Bu Wiwit, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Arti mboten Bu. Lah, kok mboten Bu? Terima kasih ya Gus ya atas penjelasannya. Lagi, Mantap. Silakan Bu. Ayo lagi. Saya iki ngopo? Rame, seru. Luar biasa diskusi kita hari ini. Episode paling Jadi gitu Bu ya. Kalau dia orang non-Islam begitu meninggal, kita sudah tidak bisa mendoakannya. Kalau toh didoakan kita sia-sia. Bahkan Nabi Muhammad dilarang untuk itu. Dilarang untuk mendoakan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini siapa? Orang yang memusuhi Rasulullah ketika di Madinah. Bahkan Rasulullah dianjing-anjingkan sama Abdullah bin Ubay. Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Tapi etikanya, apakah orang Islam boleh melayat kepada orang non-Islam? Boleh. Mendatangi mereka yang mati walaupun bukan Islam? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu mendoakannya, mensolatkannya. Tapi kalau besok TB mati, saya sholat jenazah TB, insya Allah saya pakai rukuk dan sujud. Kenapa? Mergo dosane oke. Ini so imun. Ini so imah. Jadi gitu Bu ya. Ada lagi Bu? Mangga, tasih Bu. Mumpung masih ada waktu. Ya boleh. Spesial ini. Jangan kalah, grup B ya, grup B jangan kalah. Mohon perhatian kepada manajemen JTV, nanti setelah sahur berakhir di bulan Ramadan, kita akan membuat acara baru. Apa? Membuat acara gibah, Gus Miftah membedah. Silakan Bu. Begini Gus, mengamati dari pertanyaan Ibu Wiwit tadi. Melanjutkan, jadi Pengamat mengenai orang meninggal, berarti kita masih boleh 40 harinya, 100 hari selamatan tuh. Jangankan 40 hari, 100 hari, setiap hari pun boleh. Apakah orang yang didoakan itu tahu? Dalam kitab Wasiatul Mustafa, ketika ada seorang datang ke ziarah kubur, kemudian dia bersedekah atas nama yang mati, bahkan yang mati mendoakan yang hidup kok Bu. Terus baca tahlil? Boleh. Yasin? Boleh. Oh, terima kasih. Boleh. Gus. Apa Ibu mau tak tahlilkan sekarang? Enggak mau. Enggak boleh. Jangan mau kalah Bu, jangan mau kalah. Lanjutkan Bu. Ayo. Episode hari ini. Ya, dikit lagi nggak apa, dikit lagi nggak apa. Ayo. Los, rewel. Los. Terus Bu. Bisa. Boleh. Pokoknya ini episode terpanjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Ibu siapa namanya? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Mau ketemu aku nih loh. Ting. Gimana Bu Dewi? Saya mau tanya. Iya, saya mau jawab. Tadi saya Hajar Bu. Kenapa Bu? mengenai perbedaan agama tadi, pindah agama ya. Iya. Dari Muslim ke Hindu. Saya ini kebetulan mempunyai sahabat karib.
Oh, sahabatnya Deddy Corbuzier iki luar biasa. Oh, pelebak. Lah sahabat emang. Oh, sahabat karet. Kebetulan menikah berbeda agama. Sedangkan teman saya, sahabat saya ini ahli hafiz Al-Quran. Ngajinya bagus, wis ndak karu-karuan. Semua ibadah di. Wong ngaji bagus iku karo-karo. Bentar. Saking bagusnya. Bu, nggih bagus ning Bagus apa nggak karu-karuan? Wis sama cetak lho. Nikah jangan ditatapkan gigi, Bu. Sama cetok lho. Tapi ya gimana ya? Terus? Kan suaminya non muslim. Apa selama beribadah itu bisa diterima ibadahnya? Dan saya pernah mendengar juga bahwa selama hidupnya dia dikatakan berzina dengan suaminya. Nah, bagaimana menurut Gus Miftah? Menurut saya? Iya, karena kan yang ahlinya. Oh, begitu. Injil. Al-Baqarah 221 melarang nikah beda agama. Kalau laki-lakinya itu muslim, boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Tapi persoalannya hari ini, masihkah ada orang ahlul kitab? Siapakah ahlul kitab yang berpegang kepada Injil yang murni? Di luar itu nggak bisa. Lah, kalau Al-Baqarah 221 itu tidak mengizinkan, bahkan melarang nikah beda agama. Wong kemarin santri saya mau nikah dengan orang sekampung juga saya larang kok, Bu. Loh. Gak apa-apa. Ora oleh. Gak apa-apa. Ora oleh. Lah kenapa? Wong siji kesel kok sekampung dirabi kabeh iki lak ya ora. Salah. Terus nilai ibadah teman saya yang hafiz ini bagaimana? Ya Apa nggak boleh. Gugur. Enggak boleh. Anaknya gimana anaknya? Ya punya anaknya tetap uang orang munyok. Nasibnya itu loh. Maksudnya anaknya Gimana? itu. Jadi anak apa? Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan itu jatuhnya adalah perzinaan. Yang tadi Ibu bilang, bukan katanya, memang seperti itu. Tapi nilai ibadahnya maksud saya gimana? Apanya? Nilai ibadahnya. Ibadahnya yang Hafiz tadi loh. Ya, kalau ibadahnya tetap ibadah saja. Kan tadi yang kita hilang apa? Yang kita Nggak diterima. yang Ibu tanyakan tadi adalah status pernikahannya. Ya. Lah, kalau soal ibadah pribadinya, sholatnya, ya masih diterima sama Allah lah. Ya boleh-boleh saja lah. Yang nggak sah kan pernikahannya, bukan ibadahnya. Kamu gimana sih, Wi? Ibadah malam-malamnya Iya. yang Jadi nggak Kalau sah. ibadahnya dia masih sholat, dia masih sedekah, dia masih haji, ya silakan. Tapi dalam agama Islam sebagaimana Al-Baqarah 221 itu melarang menikah beda agama. Penting ibadahnya. Ya, ibadahnya menafsi-nafsi Iya, Bu. begitu. Ayo, Bu, Maksud lagi, Bu, aku lagi, Bu, begitu. lagi. Ada pertanyaan Nggak usah lagi. closing, Bu. Siapa? Ayo. Sama itu suruh lagi gini, suruh lagi. Lagi. Sing lucu tanggoku wingi. Apa? Bah, kula pengen rabi meneh. Karo sapa? Karo mahasiswi. Lah ngapa? Kula pengen ngrasake mahasiswi kok. Tak jawab. Kula pengen ngrasake mahasiswi rasa rabi mahasiswi. Terus? Carane piye bojomu kon kuliah meneh? Ayo, Gila, Bu, jenenge lagi ada. Ayo, Bu, mahasiswi. ayo, Bu, ayo, Bu. Wes entek wektune. Niki lho, Pak. Sama terus. Wes kene. Terus ya. Ngeten. Ibu boleh datang besok malam lagi di sini ya. Nah, biar lagi karena sudah waktunya habis dan saya mau sahur. Nanti di episode berikutnya Ibu boleh tanya lagi. Ya. Ya nanti habis episode Sabar dulu, berikutnya, Bu. Bu. Sabar dulu. Besok malam, Bu, besok malam. Jangan pulang. Di sini, pulang. tidur sini. Khusus ibu-ibu boleh ikut sampai akhir Ramadan. Ya. Sampai akhir Ramadan. Rame iki pokoke nek ibu-ibu iki rame iki mesti. Heeh. Monggo sing badhe pasang. Ngomong wong wedok kok cangkeme cerewet. Sebab Soalnya keturunan Siti Hawa, mangap. Lawang lanang anteng kaya Irman Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Soma godin. Soma godin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Fardhu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tadi membahas soal kematian belum selesai, maka besok malam saya ngambil tema tentang kematian. Wah, dengan jamaah yang sama. Wah, harus datang lagi maksudnya.
Masya Tidur sini Allah. Bu, tidur sini. Tidur sini Bu. Tenang, tenang. Oke. Wes ditutup. Belum. Dorong. Oke, jadi sekali lagi pemirsa jangan lupa kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik kita memakai apa Ibu? Pertamax. Terima kasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia ya, yang tanpa ragu-ragu mengantarkan kita ke kematian sesuai dengan tema besok malam. Oke. Alhamdulillah, the world in your hand. Terima kasih loh Telkom, masih ada di sini. Dan juga terima kasih untuk varian baru dari Sarimi, Sarimi Puas. Puasnya ngegas. Best Western Pavilion Hotel, terima kasih dan insya Allah kita akan jumpa lagi besok dengan tema lanjutan. Tentunya hanya ada di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Telat Bu. Asyik senangkan hati, suasana di kota santri. Asik senangkan hati, tiap pagi dan sore hari. Muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti